Mas Darto ya? Wah. Bukan bu. Mas Darto nih. Maksa ya? Gue sambil ngangkatin itu barang spray gitu-gitu kan. Bukan bu. Hair nggak spraynya? Waduh, spray. Iya, Gitu. iya. Kostum. Kestrum. Iya. Wah. Kaget kan? Dar. Oke, selamat datang kembali di Nobar Teko alias Nostalgia bareng teman Disco Pantera, di mana gue pastinya bernostalgia bareng teman-teman gue. Dan di episode kali ini gue sudah kehadiran the one and only Danang dan Akademi. Tisu, mau tisu? Enggak. Gue tadi lagi dengan ACDC. Jet. Jet. Lagi headbang. Lagi headbang. Apa kabar nih? Guys. Waduh, harus gitu kalau gitu. Guys spoil mas boy. Apa kabar Mas Danang? Baik, Mas Anto. Boleh manggil nama lu Mas Boleh Anto? dong, boleh dong. Untuk teman-teman Disco Pantera Mania mantap. Waduh. Cara berkenalan gue dengan Mas Anto, dia sangat keren. Halo, nama gue Anto gitu. Nama panjang gue Rio Dew. Gokil. Gue masih ingat sampai sekarang. Gue screen capture itu DM dia. Taruh di ruang tamu nggak? Di figura nggak? Orang tokoh utama kok figura? Wah. Pantes ngeklik ya. Udah lama ya. Tapi semenjak sibuk di podcast Mas kan ya, Mas ya? Bukan. Itu beda orang. Itu Danang DA2. Lah diulang jokesnya. Ngomong-ngomong salah panggil ya. Gue punya cerita nih Mas Anto. Gue udah cerita ini sih sebenarnya di Tripod, tapi kan beda acara boleh ya. Jadi gue waktu itu lagi nganterin barangnya nyokap. Anjir kesana ibu gue pengedar anjir, enggak barang dagangan gitu ke mall. Udah malam, gue balik syuting capek udah gitu, tiba-tiba ada di security-nya ada ibu-ibu gitu. Mas Darto ya? Wah. Bukan bu. Mas Darto nih. Maksa ya? Gue sambil ngangkatin itu barang spray gitu-gitu kan. Bukan bu. Hair nggak spraynya? Waduh. Spray. Hair spray. Ini Part nggak? Waduh. Spray part. Waduh. Terus tiba-tiba ibu Dia ke bohong ibu ya? Bohong. Enggak. Bener bu. Saya bukan Darto. Sombong nih. Enggak bu, bener bu. Lihat KTP saya kalau nggak bisa. Mau coba KTP. Kasih lihat. Dimas Danang. Oh, Dimas Danang. Tapi nama panggungnya Darto kan? Gua parah. Gue yakin kalau dia kalau naik motor nih, ngesen kanan ke bawah dia. Wah. Duaan kiri lagi ya? Bukan. Ngesen kanan ke bawah dia. Kayak itu. Film apa tuh yang game-game? Film Ready Player One. Oh ya, Ready Player One. Virtual ya, 360 virtual. Iya. Iya. Kita mau ngomongin Danang Koang. Aduh. Keren Ya. Teman gue tuh keren. Tapi sayangnya di episode ini kita nggak akan ngobrolin Mas Danang Koang, jadi kita akan ngobrol tentang Mas Dimas Danang. Kita nostalgiaan nih Mas. Dulu lu SMA di mana Mas? 82. Anak Patra. Jasa. Wah. Waduh. Anak SMA 82. Itu lu bisa cerita nggak masa SMA lu tuh lu habiskan lu sebagai anak yang termasuk kelompok anak yang mana? Nang. Kan ada yang biasanya anak-anak berprestasi, Tidak. pecintaan guru, ada yang tim tawuran atau yang bandel-bandel lah. Ada yang anak-anak basket, yang tim kerennya populer. Atau yang biasa aja yang nerd. Gue yang biasa aja sih. Biasa tapi masih bermain kan, maksudnya masih Rumah gue tuh beda sendiri, Mas Anto. Rumah gue beda sendiri. Kan waktu itu tinggalnya di daerah Tomang lagi.
Permata Ijo. Hmm. Nah, di Permata Ijo itu nggak ada yang di situ rumahnya, Pak. Basus Bintaro. Jadi gue pulang sendiri naik 102 sendiri. Kok lu Kalau nggak bisa jalan nyasar kaki. ke sana rumah lo di Permata Hijau ke 82? Iya, dapetnya di situ. Kan termasuk bisa ya waktu itu. Waktu Pas itu kan zaman lo bebas. Masih bisa ya. Nggak ada Nggak ada kayak rayon-rayonan sekarang. gitu. Heeh. Oke. Bebas. Nah, gue termasuk anak yang biasa aja, tapi cukup aktif di Rohis. Oke. Gue ketawain dulu. Enggak. Gue yakin wajah lu terlihat sih. Enggak. Gue tuh anak yang ya nggak pernah berusaha yang gimana banget gitu. Jadi kayak ya gue mungkin tidak terkenal tapi orang terkenal kenal gue gitu. Tipenya yang gitu. Berteman sama siapa aja. Barusan sombong sih. Iya. Gimana menurut saya? Ada salah dong menurut kamu. Oh, salah ya. Salah terus saya di sini. Berarti oke, lo anaknya biasa-biasa aja. Bandel enggak? Ya bandel-bandel anak SMA. Bandel anak SMA. Karena kalau tawuran, gue ada yang ngelarang. Ada teman gue sendiri yang ngelarang, namanya Kadek. Kalau Kadek. Iya, dia termasuk jagoan di 82. Bingung lah dia ya. Manggilnya siapa? Manggil Kak apa Dek? Wah, Bener juga. manggilnya siapa ya? Harus lengkap dong. Niki nama aslinya. Niki. Tadompas. Bukannya di PL ya? Oh iya, salah ya. Benar juga ya, kalau Niki Tadompas di PL ya. Iya, jadi si Kadek itu yang ngelarang gua. Sementara dia beberapa sebenarnya tahun. salah satu pentolan Jagoan lah ibaratnya. Ya kan di gue situ. lebih takut sama dia daripada sekolah lain. Dia yang ngelarang lo untuk ikutan. Wah. Karena kenal sama ibu gua. Oh. Nah dia tuh gue mendingan Daripada gak dia urusan disalahin sama ya. ibu gua, sama ibu lu dah gitu. Sama ibu nggak gitu dia. Takut Gitu. kena sama nyokap lo ya. Iya. Saya anak yang secupu itu. Oh ya. Gue iya dulu deh. Itu lulus tahun berapa? 2007. Lulus kan yang penting. Gue masuk deh 2007. Hah, aduh. Serius? Entar dulu. Lulus 2007 benar. Iya, lu 2010 dong baru lulus. Iya, gue lulus 2007. Langsung kuliah tuh. Langsung kuliah, hampir nggak kuliah. Gue telat daftar. Oke. Langsung binus. Enggak. Langsung minus. Emang cita-cita dari kecil. Enggak. Kuliah mau di binus. Enggak. Tadi soalnya kalau cita-cita sebenarnya mungkin ya, karena waktu itu bilangnya kampus mau yang dekat rumah aja biar nggak kos gitu. iya. Kan binus dekat banget sama rumah. Betul. Ya udah, akhirnya Udah lah binus aja. binus. Makanya sempet telat juga. Sempet nggak kepikiran kuliah apa gimana? Sampai jadi lu daftar lupa gua Mas Anto. Kayak ternyata masa pendaftaran kampus tuh tinggal sedikit lagi. Yang ngingetin juga sahabat gua namanya Reka. Banyak orang-orang yang gue sebutin iya, ya. nggak apa-apa. Justru kan mereka berarti Ada punya di andil master, di, iya. di hidup lo. Dia yang bilang, "Udah, lu di kafe sama gua" gitu. Dia di binus juga, di iya, kafe binus. dia udah masuk duluan. Tetangga lo atau Satu SMP. tapi sekitaran rumah enggak? Iya, dekat lah hitungannya gitu. Terus ya udah masuk daftar, nggak tahu kalau ternyata dia ada ranking tuh di kampus tuh pas pendaftaran, jadi makin lebih murah. Untungnya dapat ranking 2, jadi murah. Gitu. Binus kan lumayan ya. Lumayan gede sih Iya. sekolahnya, kampusnya. Iya, apalagi sekarang jadi kayak mall lobbynya kan. Iya, ada Starbucks, ada Disebutin aja juga. Nggak apa. sama American Warteg. Oh iya ada. Iya kan? ada. Oh, ini disponsori iPhone. Wah. Apple thank you banget udah support Nobarteko. Thank you banget. Masuk akhirnya 2007 berarti langsung angkatan 2007 lo masuk binus. Iya. Ngambil DKV. Tidak Emang lulus. Lu kenapa memutuskan di kafe saat itu? Eh, Emang lu suka dengan desain? kebetulan temen gue sih, udah lu DKV aja, lu bisa nih di sini gitu. Terus pas gue pelajarin, oh iya bisa gitu. Dan ternyata mencintai si dunia itu gitu, di dunia visual itu. Terus dan dosen-dosennya juga suportif banget, manusiawi banget. Mas Anto gitu. Fair play ya berarti kan? Iya. Sportif kan tadi? Sportif dia. Hah? Senang Kok lu pakai olahraga. perona pipi ya? Enggak, ini lo kacamata. Oh, kacamata. Lensanya. Oh, sorry. Sportif orangnya. Oh, sportif.
Berapa tahun? Lulus gak sih? Enggak gue. Gue mencintai gini-gini tapi nggak lulus. Nggak lulus. Apa yang menyebabkan lo akhirnya? Sementara lo bilang lo seneng masuk di kafe. Betul. Dosen-dosen supportif. Lo suka dengan ibaratnya Mata pelajarannya. mata kuliahnya. Apa yang menyebabkan akhirnya lo melepasnya? Karena waktu itu gua harus ada perubahan sistem kampus, ada pemutihannya itu harus ulang dari awal. Hah? Sementara gue udah pemutihan sekali, gue turun angkatan gitu. Jadi kalau ada pemutihan ulang dari awal, gue bilang wah. Karena apa sih lo? Karena Kalau waktu mungkin itu mereka yang belum tahu. absen sih. Absen karena kan gue bekerja. Berarti kan kalah sama pekerjaan. Iya. Emang kalau udah kenal duit tuh Iya kan? gitu Katanya sih gokil. gitu katanya. Itu Makanya gokil. kalau kuliah katanya kalau sambil kerja itu udah mulai lampu kuning. Iya. Karena kalau keenakan kerja tahu udah cari duit enak akan ada yang kalah. Dan Iya. biasanya kuliahnya yang kalah. Karena kuliah ngeluarin Kuliah duit. ngeluarin duit. Iya. Nah tapi sempat di semester akhir tuh gue mempunyai kebanggaan. Oh gue bisa bayar kuliah sendiri. Gitu sampai akhirnya ada salah satu dosen gue yang bertanya, lu ngapain di sini? Kenapa lu masih di sini? Mau lulus pak? Pulang digituin. Ih gue disuruh pulang. Salah satu dosen DKV almarhum, salah satu dosen DKV yang cukup terkenal lah di dunia per-DKV-an. Dia bilang ilmu gue kepake nggak kepake, ilmu dosen-dosen kepake nggak kepake. Cabut lu pulang istirahat kalau udah punya duit gitu. Wah. Gitu. Kata-kata itu yang membuat lo Nah sebenarnya enggak. Terus nggak berapa lama dari pihak kampus nawarin itu kertas. pemutihan lagi karena lo iya. udah memasuki masa pemutihan lagi dan ternyata nggak bisa ngelanjut Nggak harus bisa dari lanjut. awal Iya. bener-bener jadi freshman lagi Gua mahasiswa baru. Ya kan gue nggak mungkin ngeluarin duit segitu Iyalah. banyak kan. Akhirnya gue minta tolong. Gini aja mas dikasih kertas. Ngundurin diri apa ngundurin diri atau DO ya gue pilih ngundurin diri lah. Gue kan kegedean gengsi gue. Iya. Saya duluin gengsi. Saya ambil kertas Set, mundurin diri. saya jalannya mundur. Wah, iya karena mundurin diri kan. Iya, gengsi dong kalau maju. Gue mundur juga. Wah. Gitu. Saya ngundurin diri akhirnya. Dapat pesangon nggak? Biasanya kan mundurin diri kasih pesangon. Enggak. Oke. Iya, harusnya gue minta. Iya. Gitu kan setiap orang mundurin diri, saya mundurin diri pak. Oh iya, dapat pesangon. Dapat pesangon. Enggak, Itu saya enggak enggak waktu itu. dikasih. Karena saya bukan pegawai BINUS. Ya, Emang lo pas lagi kuliah tuh udah mulai kerja pas semester berapa? Nah? semester 4 tuh udah mulai Berarti ada awal-awal kerjaan. ya? Gue belum lama mulai kuliah lu udah mulai ada kerja. Gue doyan buat duit soalnya. Aduh. Gue doyan banget Langsung duit. kerja yang Gue bangun anyar Panarukan gue. waduh. Serius gue. Sama William Daniels. Dendels iya. Gue tuh. Oh iya. Yang nguruk. Oh Iya. Urut. Waduh, garuk. Nguruk. Jauh. Ya. Iya, thank you. Thank you. Jauh. Kalau enggak masih dekat. Oh iya benar. Itu pekerjaan pertama apa? Lu ingat gak? Pekerjaan pertama adalah Akhirnya yang bisa membuat lu gue bantuin. ngalahin kuliah lu udah mulai keteter jadinya. Gua bantuin ibu gua berdagang di Belanda. Siapa yang punya kesempatan itu? Lu ke Belanda berarti? Gua ke Belanda. Oh itu, makanya lu cuti akhirnya? Gue cuti. Kuliah. Oh. Gue cuti. Gue ke Belanda. Terus gue nemenin ibu gue ngelihat gimana di sana. Kebetulan di Tongtong Festival. Festival yang emang banyak budaya Indonesianya. Dari situ gue justru belajar banyak banget. Kalau gue nggak dibekalin DKV mungkin gue nggak akan terpesona banget lah di festival itu. Jadi gue banyak dapat banget hal-hal di sana justru yang berhubungan dengan kuliah. Nah, lu bantuin selama di Belanda tuh berapa lama lu? Gue mungkin 2 mingguan kali ya. Enggak, sebentar dong berarti seharusnya. 2 minggu. Iya 2 minggu. 2 mingguan. Iya deh kalau nggak salah. 2 minggu habis itu lompat ke beberapa kota. Di Belandanya 2 minggu. Selama di Belanda. Jadi kan gue di Belanda. Belanda kan kemarin 3,5 abad tuh. Wah. Nah, gue cuma 2 minggu. Waduh, letih ya anda ya? Kram. Oh keren. Oh, bareng. Nah, lu cuma 2 minggu bantuin nyokap.
Iya. Terus nggak ada Kan- alasan yang ini dong sebenarnya kalau lu Ah, harus tapi kan cuti. pekerjaan tidak berhenti di situ. Habis Oke, itu habis dari ada situ? ada pekerjaan-pekerjaan lain termasuk udah mulai masuk Prambors. Oh, itu Prambors lu tahun-tahun itu juga. Di akhir sebelum gua ngundurin diri justru dokumen butuh atensi lebih juga. Udah gitu ada program keluarga masa kini waktu itu sitkom gitu. Nah, Sitkom. Unyil. Sitkom. Gak masuk nih. Roaming nih gue. gila. Sitkom. Oh, Kak Seto tuh ya yang isi suaranya kan. Oh, kaseto. Iya, Oke. kaset. Oh. Bagus. Mikir ternyata. Tadi mikir. Nah, beranjak kuliah. Udahlah nggak ada yang bisa ceritain. Pokoknya bisa diceritain. Lu kuliah, lu pemutihan 2 kali nggak bisa. Belum tentu lu tanya dulu. Mana tahu ada yang bisa diceritain. Nggak bisa. Ada. Apa coba kuliah lu? Kuliah gua Lu sering lu DKV. tinggalin akhirnya kan. Maksud gue akhirnya nggak banyak yang bisa lu ceritain. Paling yang Banyak bisa lu dong. petik adalah Biji. lu dapet hal-hal yang bisa lu ambil ya beberapa tentang DKV lah, akhirnya lu kepake kan, lu bisa aplikasiin di kerjaan lu, di kehidupan lu. Iya. Tapi kehidupan kampus lu hampir nggak ada berarti. Dapat. Oh, ya? Iya. Kan Sempet gua juga masuk tuh main-main. radio, iya gua Main tuh radio masuk kampus juga? radio kampus. Gua masuk radio kampus bahkan temen gua yang nyuruh gua masuk DKV Binus itu bilang, "Danang mah Si DK itu. Si Reka, ya. Reka kok DK. dia Danang mah kuliahnya di B Voice gitu karena Oh iya benar. karena Pernah tuh gua- diwawancara di B-Voice. Oh, lu pernah? Nah, jadi gua tuh Gara-gara main di acara tipe yang gitu sama jadwal, makanya gua tuh pede banget dari gua SMA kayaknya gua suatu saat butuh manajer. Karena gue jelek banget Berantakan. soal jadwal gitu. Jadi kalau misalnya gue salah kelas, misalnya kelasnya harusnya kemarin Iya, atau besok lu baru datang. gitu. Iya, Sama gua gue juga gitu kemarin belum lama. Nah kan, iya kan, Iya. makanya gue tuh jelek banget soal Janjian hari penjadwalan. apa? Baru datang sekarang. Lu datang, Mas. Jadi ya besok harusnya hari ini Mas bukan besok. Ingat kali kemarin. Iya, itu. Gue udah siapin tempat lagi. Iya itu. Itu tuh kayak gitu. Salah tuh. hari. Kayak gitu, salah hari, salah jam. Itu udah biasa banget. Gue sudah berlatih dengan mencatat dan lain-lain. Menolong nggak? Menolong, tapi tidak menolong sekali gitu. Menolong beberapa kali lah. Gitu. Jadi ya udah gue jadi Sementara lu lebih sering menghabiskan waktu lu di B-Voice di iya studio. karena banyak salah jadwal gitu. Akhirnya nongkrong di situ. Akhirnya justru gue nggak nongkrong, gue ngerasa ini gue masuk radio itu juga suatu yang asing buat gue. Jadi gue latihan aja di situ, gue latihan. Gue pernah siaran 8 jam sih. Gitu gantiin orang terus dari mulai jam 9 pagi sampai jam 8 jam. Iya, Wah, sampai kalau jam di 5. radio komersil beneran Tajir. lumayan kaya tuh. Iya, 8 jam sehari. dari situ sih. Dari kampus menyenangkan karena kan gue kenal lebih banyak musik di situ, musik Dari era kampus juga. sekarang. Karena di radio kan. Iya dong. Musik-musik zaman sekarang tuh gue kenalnya di kampus karena kalau zaman dulu ya sekitar teman-teman aja. Apaan tuh? Enggak. Kuis dangdut kalau apaan Gue tuh? pikir lu, wah, gue kalau ngobrol sama lu, saya gue nyiapin lu bentar lagi punchline nih. Bentar lagi punchline. Kagak, Anda Jadi tuh gue harus curiga. siap. Gue harus siap soalnya kalau Anda lu sepedaan punchline. dengan Endra Jegel gitu-gitu yang penuh punchline. Kalau saya kan tidak. Saya lucu aja enggak. Berbeda punchline. Hah? Berbeda punchnya, punchline. Oh lain. Iya. Punch different. Oh, mukul makhluk luar angkasa. Iya. Oh, punch alien. Bagus, punchline. Bagus. Bisa aja saya. Salah dong. Oh, salah. Saya dong. Oke. Sorry. Apalagi coba kampus yang lo bilang sebenarnya banyak. Menurut gue ya gimana? Lu pasti kehidupan lo di kampus Pacar-pacaran. serius lo. Iya. Sempat pacaran berapa kali gitu di kampus? Di Beberapa kampus sekali doang. Tuh kan. Iya, karena gue tuh cemen soal perempuan di SMA. Gue nungguin cewek 2 tahun, dapat aja enggak. Deket doang. Kalau soal cewek-cewenan ini pernah juga ya gue bahas. Gue juga gitu gue.
Di gitu. episode yang gua sama siapa ya berarti? Sama Okin. Oh, oke. Iya, gue juga kita sama-sama cerita waktu itu sama Okin. Ya sama, gue tipe yang cupu banget gue dulu remaja. Hmm. SMA tuh gue ya sama sama lu. 82 juga? Enggak kepikir. Salah. Maksudnya enggak Oh. sama soal cewek tuh enggak itu. Enggak oke. Nggak Tapi oke. jawabannya udah kejawab di situ. Istri gue yang bantu jawabannya. Ya karena lu enggak cakep. Kata istri gue gitu. Oh iya, terjawab semua. Oh iya, kenapa bener gue sih. kenapa gue kehidupan percintaan gue SMA remaja Tapi kan tuh lu nggak tinggi. Lo bener gak? Anak-anak itu kan kalau ngeliat yang tinggi dikit Masa kayak sih? pengen manjat gitu. Enggak juga. Enggak, masa sih? Enggak, banyak. Lu tuh termasuk menarik lagi, Mas Anto. Ya mungkin. Nggak Wow, kenapa mendadak sombong? tahu. Ya mungkin. Kan probabilitas ya. Iya, Ada probabilitas sekian sih. lebih gede persentasenya yang mana? Tidak atau iya? Kan? Kayaknya sebenarnya banyakan yang iya cuma nggak berani ngomong. Mungkin, nggak tahu. Iya. Tapi kan gue dulu mungkin lebih parah dari sekarang mungkin. Secara look gue nggak ngerti juga pada Ya, saat itu. siapa sih yang nggak parah? Coba. Iya nggak sih? Semua pernah cupu pada masanya. Semua pernah cupu pada masanya. Iya kan? Nah, kuliah lu udah pacaran sekali Iya. doang. Tuh, nggak ada lagi apa yang mau lu ceritain. Kuliah pacaran sekali doang. Waktu itu era-eranya dugem. Wah, anjir. Iya, iya kan? Terus lu dugem? Dugem, tapi 2000 gua segituan, Iya. 2010. Lu pas pacaran segituan? 2012 lah. Iya. Nah, eranya dugem kan lagi gila-gilanya di era-era itu kan. Iya, iya. Nah, ya udah gue acara kampus doang, gue bisa dugem karena gue nggak suka keramaian gitu, pusing gue. Nah, ya sama tugas gue nganterin orang. Jadi mabok gitu, mabok gue nyetirin, yang gitu-gitu tipenya. Padahal lu mendingan nganterin jemput anak sekolah dapat duit. Iya, cuma gue wah, jangan dia siwer. Tadi gue mau dijadiin pilot gue. Iya, tapi gue kegedean buat jadi pilot. Waduh, pulpen. Iya. Waduh. Terus gue masih coklat lagi bukan hitam. Kalau pilot kan hitam dia. Aduh. Waduh. Ususnya keluar mas. Wah. Pas gue liat ususnya Jeroan keluar. ya, jeroan. Gitu. Ya itu dugem. Lu dari umur berapa sih tuh? Eh, Banyak yang tahu TK mungkin atau nol belum? besar. Kalau fans-fans lu tahu. Enggak. TK 0 besar. TK 0 besar. 14-13 langsung. Hah? Iya, ini 14-13. Lu begitu lu sadarnya pas TK ya? Maksudnya lu kayaknya kok Gue pertama penglihatan kali rabun itu tendangan mataharinya Satria Baja Hitam. Serius gue. Oh ya? Gue tuh suka banget sama yang begitu-begitu. Anime gitu. Gue burem tuh karena Burem. tendangan mataharinya Satria Baja. Habis itu gue burem di kelas gue gini-gini. Habis itu pas dicek langsung 14-13. Gila. Gitu. Jadi turunan Itu bokap TK nyokap. tuh? Mm-mm. Oh, anjir. Turunan bokap nyokap. Tadinya mau tanjakan capek tapi. Wah. Waduh, mau turunan aja deh gitu. Wah. Bisa aja saya. Aduh. Tidur berarti dia. Kenapa? Turunan. Oh, turunan. Oh, patungan. Apa tuh? Turunan. Ayo, balas. Ayo. Gue tungguin nih. Gitu. Baik, ya mungkin tapi kalau fans lu pasti tahu lah lu dari kecil. Enggak. Ah, serius Gua tuh bahkan nggak tahu gue punya fans atau enggak. Punya banyak lah. Bini gua aja ngefans sama lu dulu. Lu Banyak yang ngefans. Teman-teman gua wah, gila. biar Wah, kasar. iya, iya. YouTube Iya. kasar. Iya. Teman-teman gue banyak yang ngefans sama lu. Ngefans banget gua sama Danang. Kagak ngerasa, coy. Danang Koang. Ya bener sih. Enggak serius gue, banyak yang ngefans banget sama lu, Mas. Nggak, cukup. Waduh, wah. Nggak, gua nggak pernah ngerasa gitu soalnya. Iya, gua. kan kalau kitanya mungkin ya nggak berasa lah. Kan gue cuma ngasih tau fakta bahwa di luar sana Oke. banyak orang. Kenapa yang bro lu sama fakta bro? Santai aja hidup mah, jangan sampai fakta gitu. Fakta. Iya. Wah. Aduh, gue suka yang merah atau yang orange ya, bingung nih. Wah, Fanta. Perjanjian. De facto. De facto. Jenius loh ini jokes. Kayak Bamba di mall. Udah punya, Mas? Tadi Genius. Oh, jenius. Banyak di mall ditawar-tawarin. Sekarang kalau mau Genius gampang. Di mall banyak Di yang mall ya? tawarin. Iya, enggak usah capek-capek. Kursus Kursus apa? badan. Oh. Waduh.
Aku mau kursusin badan. Bagus. Biar bisa catwalk. Diet catwalk. Oh. Bagus. Ya umpan lambung di sepak kuda Mas Anto. Oke. Berarti tadi kenapa gue tiba-tiba bahas mata lu ya? Gara-gara apa tadi lu bilang? Karena jazz. Dari matamu. Waduh. Dari jazz. Set. Iya. Set. Set. Enggak, tadi apa ya? Ya itu tiba-tiba Nganterin pulang. nganterin Oh iya, karena lu pulang. bilang Iya. nggak bisa karena siwar mata. Iya. Gila, gue baru tahu dia dari TK. Gue pikir lu pas sekolah udah mulai gede lah, SMP. Enggak. Udah langsung 13-14 sih. Langsung 14-13. Gila, tuh bener-bener lu buka nggak ngeliat apa-apa tuh. Ngeliat tapi blur. Wih, sangat-sangat blur kan? Jengjet. What? Jengjet hari ini. Salah dong. Bukan Coffee and TV langsung. Dipatahin. Oh iya, sorry. Kepitaknya berat tuh, Haji Naim juga nyerah ya. Gila. Wah, berarti dari itu ya, Brazil ya dia. Haji Naim, Haji Naim, Parana. Gimana ya Kak Mas Santo ya? Saya juga bingung. Gue pengen respon tapi gimana ya? Oke. RCTI. Itu udah berarti, waduh. Dugem. Oke. DKV lu dapat ilmu banyak dari kampus tentang DKV. Lu belajar masuk pertama kali berkenalan dengan dunia radio. Tahu banyak soal musik, perkembangan musik. Iya. Apalagi kampus berarti pernah punya pacar. Sekali. Mau-maunya dugem itu karena kuliah, kalau nggak boro-boro. Iya. Iya kan? Iya benar. Males banget karena bukan tipe yang suka keramaian. Tapi karena saat kuliah mau nggak mau datang ke acara-acara. Binus sering bikin acara juga kan? Iya. Kampus night gitu ya. Nah itu termasuk yang paling rajin ya B-Voice itu. Si B-Voice. Jadi mau nggak mau gue ya kan kudu bantu kan peserta. Nggak lulus. Nggak Karena ya itu. Nah Biru sekarang, crazy. weh bener. Boleh masuk nggak sekarang ke setelah tadi lu mulai kenal kerja enak. Gara-gara pertama ikut nyokap ke Belanda, akhirnya terus lu mulai masuk ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya dalam tanda kutip. Pertama apa sih? Lu benar-benar jadi karyawan, lu digaji tetap bulanan. Oh. Prambors bukan? Prambors sih. Prambors Karena pertama kali. sebelumnya kan gue bantuin ibu gue ngerjain itunya, batiknya kan. Cuma kan kalau itu ya saya dikasih makan, nggak dikasih gaji. Tapi paling nggak lu kan dapat pengalaman dari situ. Iya. Paling itu Prambors. Pertama kali itu Prambors itu masih pertama kuliah semester berapa tuh? Masih ingat gak lu? kali. Pertengahan berarti. 5 kali ya. Oh, berarti belum nggak jauh dari lu. 5 atau 4 gitu. Yang pertama kali nyemplungin lu ke Prambors? Awalnya tuh Ilham yang sekarang siaran Sunset Trip. Jadi gue tuh tipe orang yang gini loh Mas Anto. Sebelum bikin hi-fi. Oh, itu mah Ilham Oh, lain. beda. Emang ada Ilham. Lah emang Ilham dia doang. Sebelum dia diturunkan. Ilham turun. Ilham Rambos nih yang sekarang Ilham di Sunset Ramdana, Trip. Oke, dia pertama kali lu emang berarti udah kenal sebelumnya sama dia? Dia senior gue di B-Voice. Oh, dia anak-anak B-Voice juga, anak Binus juga. Jadi awalnya gua itu diminta untuk cari studio rekaman karena kan untuk kirim sampel suara kan nggak segampang sekarang kan. Iya. Nah ya udah gua kebetulan ngerekam lagu di tempat teman gua, terus gua ajak dia ke tempat teman gua. Tadinya dia berdua sama temennya untuk maju ke kampus sound waktu itu nama acaranya, lomba antar kampus. Oke. Nah akhirnya temennya si partner ini nggak datang, adanya gue. Ajak lo. Ya gue ngomong, ya lu aja deh sama gue. Ternyata Prambors suka, gitu. Netizen Prambors suka. Ya udah kami kepilih. Nggak sengaja berarti ya? Saat itu kalau partnernya di si Ilham ini bisa, belum tentu lu tuh. Belum. Iya nggak sih? Belum tentu. Nah jadi gue tuh tipe yang gitu sih. Gue latihan nggak tahu buat apaan. Gitu. Nah, kayak gue bekalin diri gue aja dulu. gue tipe orang yang gitu. Jadi kayak ya udah, oh alhamdulillah ternyata latihannya buat itu gitu. Gak pernah mikirin yang nanti buat apa? Buat apa? Gitu. Ngapain? Sia-sia nih. Ternyata kan enggak. Baru gue mau nyanyi. Dua kali dong. Kan sia-sia.
Wah, apa tuh? Siap-siap itu. Bagus. Soalnya kalau nyanyi cuma sekali, itu baru sia. Kan kita ngomong sia-sia. Berarti harus 2 Oh kali ya coba nyanyinya. lu dulu. Lu dulu lagi. Lu dulu satu, ntar gua ada tuh. Masuk nih. Itu kampusan tuh event apa sih waktu itu? Emang diadain nama Prambors Emang buat acara sih Prambors, ya, acara eventnya Prambors. buat kampus-kampus. Iya. Radio-radio kampus. Ngirimnya apaan? Materinya apa? Parcel. Wah. Enggak, materinya materi suara dong. Materi. Parcel. Materi suara biasa siaran Iya, siaran maksudnya cut-to-cut aja. Oh, cuman contoh cerita Iya. siaran ala-ala. Oke. Prambors juara. Juara Akhirnya? siaran tuh 4 bulan, 5 bulan lah. Oh, emang hadiah, salah satu hadiahnya berupa itu. Lo Iya. si juara siaran di Prambors Sabtu selama 4 Minggu. bulan, selama weekend. Sama weekend. 4 bulan. Iya. Enggak 4 bulan, kami memutuskan udahan di bulan keempat atau kelima gitu. Oh, sebenarnya bukan dari mereka tuh. Bukan. Sebenarnya mereka emang udah lu bakal siaran Iya, weekend siaran di di- sini. ya, Oh, gitu. gitu. Itu udah dapat Udah. waktunya dapat. Nggak terlalu. Ya, tapi paling enggak Ada. duit makan. Ada. ibaratnya. Oke. Habis itu ya udah Kalian memutuskan sendiri enggak udah kita udahan lah. kita udahan dan gua ngelanjutin kuliah. Masuk Prambors lagi gara-gara Genda itu produsernya dulu Cici Panda. Mm-mm. Nah, Genda itu WhatsApp SMS gua, lu masih mau siaran nggak? Si Genda masih ada nggak sih? Di Motion ya kalau nggak salah. Oh, pindah ke Motion. Dia waktu itu lagi produserin Cici Panda. doang. Cici Panda Iya, dulu Cici sendiri. Heeh. Jam apa sih dulu dia tuh si Cici waktu itu? Wah, lupa gue pagi ya. kalau Pagi nggak dong, tapi sendiri dia. Wah, Iya. berdua ya dulu ya. Si Panda sama siapa sih dulu? salah. Tadi sama pagi. Cici. Oke. Si Genda ngomongin lo terus. Tapi Cici Faramida sendiri ya. Aduh, iniin lagi sama dia disambungin terus. Iya, Genda WhatsApp apa SMS gua. Cici Nah. juga ada tuh dinyanyiin sama Joshua. Cici, cuy. T-nya kemana? Lidahnya nggak mau digigit dikit deh. Waduh. Cicit gitu cicit. Oh iya. Nah, Si Genda ngomongin lo terus Iya. ngajakin. terus ya Nanya. udah, lu mau masih mau Masih mau siaran nggak nggak? pernah puasa. Terus Ya itu udah. setelah jeda berapa lama inget gak? Setelah lo memutuskan stop. Terus akhirnya si Genda Mungkin ngajak lo. 3 bulan kali. 3 bulan. 3 Oke. bulan abis itu kebetulan gue juga lagi bantuin teman gue jualan jeans. Ya udah gue kesana sekalian bawa dagangan. Ya gue Ya. iya gitu. Ya udah akhirnya sambil terus gak berapa lama dites keterima. Udah gue siaran di hari Jumat. Abis itu ada Belum masih jamnya jam siang. atau Jam malam, siang. Sendiri. Iya. Oke. Gue nggak pernah sholat Jumat waktu itu. Karena jamnya jam sholat Jam Jumat. sholat Jumat. Jumat. Shit, man. Jadi sholat Jumat mulai gue siaran, sholat Jumat habis gue udahan. Wah. Terus hebat ya? Enggak, habis sholat Jumat, Kayak abis. Jam 2-an. VIP dong tuh. Yo, Oh, di neraka. Oh Langsung enggak, mau kan udah. ada masih ada banyak kalau VIP. Mas. Oh iya. Saya sebutin ya. Nggak usah. Oh, enggak usah. Nggak usah. Yang menurut saya aja. Iya. Oh, Oke. Nggak usah. Oke. Daripada Nah, memancing. Ya. benar. Cegas. Memancing. Cegas. Memancung. Wah. Nah, ya udah. Segini dong. Oh, memang mancung. Oh iya. Bagus. Memang mancung. Oke, lu siaran keterima. Keterima. Terus, Abis itu Prambors berubah konsep. Hmm. Yang senior siaran sama pokoknya Oh, tandem lah. di cross ditandemin. Ditandemin. Nah, Mas Darto milih gue. Nah, semenjak itu lahir Dendis. Gitu. Ntar gue mesti nanya Darto, kenapa saat itu dia milih lu ya? Iya. Nah, kalau Apa yang itu jawabannya menyebabkan ada dia? lah. Udah ada jawabannya. Di mana? YouTube Udah pernah banyak. ngomong, udah banyak ya. Banyak. Kenapa saat itu milih lu? Udah ada ya, berarti nggak jadi. Gue nanya yang lain. Tanya yang lain lah. Ya udah gue nanya yang lain. Rumus EMC kuadrat gitu. Dia tahu pasti, Iya benar. karena dia udah beli di mall tadi sama mbak-mbak tadi. Oh, jenius dia. Iya, dia udah beli. Oh iya benar. Oke, Darto milih lu. Akhirnya setelah Darto milih lu tuh langsung lu siaran Dendis. Langsung Iya, prime langsung. time sore. Langsung sore.
Terus gue kan, anjir, gue Udah lu baru berapa lama tuh waktu itu? Pas yang di Jumat itu. Udah cukup lama enggak? Berbulan-bulan? Baru sebentar tuh langsung. Baru sebentar. Pas banget ada program itu ya. Iya, latihannya itu yang lama justru di Prambors. Prambors itu persiapannya Iya, sebelum siaran. sebelum lu akhirnya dilepas buat Iya, lama tuh ibaratnya 3 bulan apa 3 bulanan. belajar ini, belajar Iya. punchline, belajar segala macem tuh sebelum akhirnya lu ya udah lu siaran dilepas. Baru sebentar langsung ada program itu. Iya, Laki banget ya. alhamdulillah. Langsung sore. Langsung sore. Itu langsung keluar Dendis enggak? Enggak. Belum kan awalnya. Mas Darto nyuruh gue Cari nama Ah, gitu. Enak ya Darto ya. Terus ya udah senior. Oh iya benar-benar. Iya kan. Oh ya udah, gue cariin nama. Ya gue bilang makanya gue berani ngomong sama almarhum kepake nggak ilmu gue karena gue pakai di situ. Termasuk dulu tuh sebenarnya Dendis tuh ada tagline the most wanted guys in town buat masuk ke pikiran orang aja gitu ya, branding lah intinya Iya. gitu. Ya udah akhirnya jadi Dendis. Dendis berapa lama tuh Dendis? The Dendis tuh jatuhnya sakit. Itu gue masih siap punchline terus sama dia. The Dendis tuh 8 tahun. Wow. Iya, karena di Prambors 4 tahun, di tahun ketiga keempat itu The Comment lagi jalan 2 tahun juga. Oke. Jadi tahun keempat kami di Prambors, kami keluar, kami izin pergi, nerusin The Comment gitu. Nah, itu Prambors. Prambors. Masuk ke The Comment ceritanya. Di audisi, Itu ada audisi. ada audisi. Saya ada bersama Danang-Danang yang lain juga termasuk Oh, serius Mas lo? Danang Kowang dan juga Danang DA2. Di tesnya lagu yang mana? 1 jam saja atau lagu yang mana? Oh, enggak. Janji di atas ingkar? Enggak, waktu itu Tadi kata lu soalnya audisi. Oh, Audi. Enggak, gue disuruh drift. Wow. Mobil Audi ya? Iya. Saya bilang audisi, makanya lagu yang mana? Audi sih. Janji dia. Nyisiri. Audisi. Itu lu tahu si Net lagi membuka audisi. Mereka langsung Dia buat- manggil. langsung bikinnya, emang acaranya udah ada di komen enggak awalnya? Belum dikasih tahu ini namanya The Comment. Dia cuma bilang nih kita ada audisi program baru, konsepnya bla bla bla. Konsep Iya. memang dari mereka. Konsepnya dari mereka. Oh, konsep udah dari mereka. Iya. Lo diundang berarti. Diundang. Lo berdua langsung diundang. Iya. Termasuk ada waktu itu ada Kang Masih Mo inget gak Sidik. siapa ya? Oh ya? Ada Kang Mo Sidik. Ada Kang Mereka Soleh langsung juga. nyari konsepnya duo. Enggak? Duo. Lah si Mosidik sama siapa? Sama Ingat lo enggak? Si Soleh sama siapa? Kang Soleh Ingat lupa nggak? juga. Apa mereka berdua lupa deh. Terakhir juga ada Duo Maya. Aduh. Yang ribet tuh kalau 1 nggak cukup, 2 kebanyakan, 1,5 pas. Miduo. Midu. Betul. Midu udah gak ada. Udah nggak ada. Ada. Dua. Kebanyakan kalau dari awal konsepnya duo, oke. Lu audisi, inget gak? Dari audisi akhirnya lu dipanggil, ya kalian yang masuk. Atau melalui beberapa proses? Nunggu sih. Cuma nunggu doang, sekali doang berarti ya? Nggak ada proses, Nggak ada. oh ini abis ini lu lolos. Enggak. Sekian besar, lolos, sekian Waktu besar. itu konsep yang serupa ditawarkan sama stasiun TV lain. Ada satu stasiun TV, ada satu lagi Kereta, kayak stasiun digital. kereta. Waduh. Digital gitu. Ditawarin celana om, stasiun. Stasi, Iya, merek Stussy ya? Stussy. Stasiun. Nah siapa namanya? Satu lagi kayak digital platform gitu, gitu. Ya udah akhirnya The Comment yang manggil, Net duluan yang manggil, ya udah kami. Si di digital itu mirip konsepnya. Itu tiga-tiganya mirip, Anjir, persis. bisa gitu. Nayangin sesuatu dari Mungkin YouTube. karena dari luar ya mereka ya? Apanya? Nyadur nggak? Maksudnya jangan-jangan konsepnya memang sudah ada dulu Konsep di, dari di TV luar. di Australia dan di Oh, MTV udah ada. pantas. Makanya banyak yang akhirnya barengan Iya. keluarin konsep yang sama. Oke. Gitu. Masuk di komen. Das. Gimana Duh, pertama das kali nggak? tiba-tiba anjir gue yang dari tadinya cuma radio masuk ke dunia audio visual, sekarang nggak cuma audio. Wah gua main sih, tapi juga banyak yang ternyata gitu, ternyata gitu. Membuka Gua lagi jadi- kan, membuka ini lagi cakrawala baru lagi. Terus oh gini ya gue TV. berekspektasi salahnya gitu. Ada beberapa ekspektasi gue yang bikin gue, Dung 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 dung. weh ekspektasi, ekspektasi, paknya kemana? Ketelan ya ekspektasi.
Lu ekspektasi lu apa saat itu? Ekspektasinya ya gue mikir bisa bikin sesuatu yang wah gitu. Ternyata banyak limitasi ya, wajar kalau itu. Waktu itu gue nggak Ternyata banyak pagar. nggak tahu gitu, nggak tahu. Udah gitu gue kan dulu cukup darah muda yang ngeyel, super sampai sekarang. Sampai sekarang. Idealisme tinggi. Justru bukan, malah lebih dari idealis, Oke. egois jatuhnya. Ya kan kalau idealis kan mau gua gini. iya gitu, ada kenapa nggak gini, karena udah ada buktinya gitu menurut gua, tapi kan nggak bisa diterapin ke semua orang gitu. Udah nggak ada idealnya justru menurut sudut pandang gua gitu. Nah, semenjak dari situ ya udah, ternyata banyak yang membuat gua ini, oh ya udah, ya gua ngikut aja akhirnya gitu. Berapa lama waktu itu di komen? 6 tahun. Bertahan 6 tahun. Itu 6 tahun dan ganti-ganti jam tayang. ya. Maksudnya itu buat sebuah acara itu prestasi yang membanggakan dari The Comment adalah selain gua cipika-cipiki sama Chelsea Island dan kedatangan sebuah prestasi itu ya. Chelsea Island, iyalah Chelsea Island. Terus kedatangan Raisa dan beberapa bintang tamu yang luar biasa dan akhirnya jadi temen. Boleh skip gak itu? Terus? Yang mana? Ya, itu ini lagi ngomongin cipika-cipiki. Ya udah lanjut aja langsung. Itu prestasinya apa? Itu ganti-ganti jam tayang. Ganti jam tayang. Tapi survive. Oke, selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Survive dan bagus gitu. Bagus sih menurut gua. Makanya gua kaget waktu itu bungkus. Wah, ayam nggak? Waduh. Ngasih hadiah. Bingkis. Wah. Oh, jadi band. Itu kok You Shock Me All Night Long. Rock and roll all night. Bingkis. Waduh. Another every day. I wanna rock and roll. Bingkis. Waduh, makanya jauh banget ya. Nyampenya susah. The Kiss jadi Bingkis tuh jauh. Tadi kan Bingkis. Iya, Bingkis. Gitu. 6 tahun. Oke. Nih dengan rating yang menurut gue oke. Ratingnya oke kan? Lu pasti dapat laporan terus kan dari tim lu? Gua sih Dari anak-anak kreatif. kadang-kadang enggak juga. Oh ya? Enggak juga Nggak ada ratingnya. tuh? Ratingnya enggak bagus juga, Oh ya? tapi udah punya loyal customer jatuhnya gitu. The Comment sama si Tonight Show tuh duluan mana ya? Bareng. Tonight Waktu itu Show-nya Ari Untung ya? waktu itu barengan. Hampir barengan lah. Pokoknya yang barengan itu The Comment dan Sarse kalau nggak salah. Oh ya, ada Sarse. Ada non Sarse, abis itu Tonight Show-nya Mas Ari, abis itu Tonight Show-nya Vincent Desta. Gitu. Itu jalan lu sama Darto memutuskan yang Prambors kayak kita udah nggak bisa nih. Karena itu waktu itu tahun keberapa komen jalan? tahun kedua. Berarti tahun keempatnya. Iya, tahun Prambors. keempatnya si Prambors. Tahun keduanya komen lu berpikir, wah ini kayak kita nggak bisa nih kalau Kasihan siaran, kasihan pendengarnya. Karena kami selesai itu, orang siaran jam 4 selesai jam 6, di komennya gimana? Jadi muterin Mas Dart, iya. Segitunya, karena Tapping. kan masih lu live ya? masih The uji Comment coba. tuh live? Enggak, tapping justru. Kan masih uji coba kan. Maksudnya banyak. Lu bukannya harusnya 48 kan? Si Iya, Dendis. 48. Tapi Bayangan- 46 lu bilang. Enggak, harusnya kan mulainya jam 4. Gue pulang dari The Comment itu jam 6. Selesai. Udah gitu waktu itu si tendean lagi dibangun lagi. Tidur lah berapa lama dia waktu itu? Wah, dia sama duluan Nyonya Menir. Karena Nyonya Menir berdiri sejak Tahun berapa? lupa ya. saya. PG nggak ada PG. Pilihan kan. Jamu capotret Nyonya Menir. Kok gue ikut nyanyi? Seharusnya kan gue nggak tahu. Iya benar gue. Oh, maksudnya lu selesai jam 6. Berarti nggak kekejar siaran, maksudnya Nah, gitu kan? enggak. Nah, waktu itu gimana? Ya akhirnya muterin Mas Darto 5. Anjir. Iya, makanya kayak kami milih apa nih yang mesti dilakuin berembuk. mau Akhirnya ya udah The Comment. Gitu. Akhirnya ngelepas Prambors, ngelepas The Dendis ya saat itu. Padahal waktu itu The Dendis The Dendis kami lepas. Iya, waktu itu Dendis kami bawa. Dendisnya yang dibawa. Karena gue mendaftarkan nama di Prambors The Dendis. Ya karena waktu itu sempat ada itu loh, bukan 4 mata. Kan 4 mata berubah Jadi bukan mata. Itu keren banget menurut gue. Terus makanya pas gue lagi mikir kayak oh iya yang didaftarin The Dendis aja gitu. Akhirnya The Dendis
Akhirnya The Dandisnya jadi milik lu, makanya lu bawa. The Dendis jadi punya Prambors, Dendis jadi Dendisnya punya kami. punya lo. Kan ada D-nya, beda kan tuh. Bukan empat mata jadi empat. Tapi akhirnya si Prambors pun gak pakai The Dendis jadi nama acaranya kan. Iya, Berubah awalnya kan namanya. pakai. Tapi sempet awalnya. Iya, Julio sama Ilham tuh Dendis, Iya. The Dendis. Begitu. Oke. Akhirnya berubah akhirnya jadi Sunset Trip ya. Seru. Nah, dari situ apa yang bisa lo petik? Nah, maksudnya kan ini semua lu di luar ini lu kan. Iya. Lu tiba-tiba siaran Prambors. Lu tiba-tiba jadi pembawa acara Di istilahnya TV. host di TV. Iya. Sampai akhirnya akhirnya itu membuka lu ke sana ke kesininya lagi kan. Lu berkenalan dengan orang-orang yang akhirnya membawa lu ke yang lebih luas lagi gitu. Iya. Apa aja sih selain dua itu menurut lu yang anjing gue sekarang akhirnya bisa ngerasain ini, gue bisa ngerasain ini. Gue yang paling berkesan tuh ini sih. Film apa? Nah. Film sama ternyata gue ngerjain personal branding istri gue sih. Wah itu gue senang banget sih. Gitu ternyata ilmu yang DKV sebelumnya kepake banget. Udah gitu di film juga ternyata ilmu DKV kepake juga. Gitu. Film lu apa sih waktu itu? Pertama kali yang nyeburin lu siapa? Yang enggak waktu itu diajak sama Get Married 5. Pertama kali gue sama Mas Darto tuh. Yang ngajak lu? Lupa. Tiba-tiba lu itu kayak casting juga gak sih? Atau lu langsung masuk aja gitu? Enggak. Sebagai cameo atau sebagai cameo. Ada karakter? Sebagai cameo. Abis itu ya udah aktif di panggung juga. Nah itu salah satu yang gue bilang kenapa gue suka banget latihan tuh karena yang kayak gitu. Gue nggak tahu ini dipakai kapan. Gue termasuk yang latihan coba cari tahu tentang acting dan lain-lain gitu. Termasuk latihan acting waktu itu sama Sakti Aktor Studio. Iya ada temen gue yang sempat ngomong, lu ngapain sih buang-buang waktu gitu. Ya nggak apa-apa kan waktu gue yang kebuang. Gitu ya dia juga ngucapin gitu kan karena ada pemikiran sendiri. Habis itu ya ternyata gue kepake main gitu. Ya gue nggak terlepas gue bagus atau enggak, tapi yang jelas gue sampai sekarang gue belum nonton contohnya apa ya series namanya juga Mertua gue belum nonton karena gue main full di situ. Gue takut gue nggak berani ngeliat gue tipe lu. Wah lu sama gue gitu. Tapi akhirnya pun gue akan tonton biasanya. Gue nggak gue akan tonton karena gue biar tahu kurang gue di mana. Gue mendingan dengar orang gue kalau kayak gitu. Maksud gue biar penonton yang iniin kayak Gundala gitu contohnya. Wah itu pas premier aja tuh gue gini. Pas adegan gue gitu. Waktu nobar sama teman-teman pas adegan nonton gua, sambil naik roller coaster. Oh enggak, ada kepiting di biji gue. Waduh. Gitu. Terus gue keluar. Gitu. Waduh. Karena kepiting. Abis nonton apa tadi? Enggak, karena kepiting tadi. Jauh kepiting. Kalau nonton film itu gue keluar nonton Gundala waktu itu. Itu lagi premier tuh. Enggak, waktu nobar sama teman-teman gitu gue. Gue pikir lagi premier keluar. Enggak berani gue. Kan itu part of the job. Itu part of the job. Tapi premier lu mau ya? Iya, jadi gue lu gitu ya. Pas ada lu keluar. Heeh. Ada adegan pas ada bagian lu diam. Iya, merem gue takut. Gitu. Gue tuh minderan gue. Nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu gila spotlight gitu. Nggak terlalu suka spotlight. Sebenarnya. Hermit. Iya, gue ulang lagi. Bagus. Gak mau. Apa ya? Bukan Miss Piggy ya, lebih ke Hermit. Aduh, diulang. Emang mau Piggy kemana dia? Piggy biasanya naik taksi kan? Iya kan? Aku Piggy dulu naik taksi ya. Taksi. Kaknya nggak kebaca. Iya. Taksi. Apa itu? Taksi? Yang janjinya banyak? Wah. Masih boleh dipercaya? Masih dulu sih. Masih kan ya? Dikat ya ini kalau udah nggak ada orangnya. Kalaupun omongannya juga boleh dikat kan? Oke. Enggak, kita sistemnya nggak ada cut. Nggak ada kat ya? Nggak ada cut. Aduh. Kebetulan editor kita males-males. Yang anjing itu begini kan, mana gua ngerti dia gini apaan. Wah, Thanos gimana? Thanos gimana? Enggak, Thanos gini. Ini mah Backstreet Boy. Waduh. Ini Boleh lanjut? Iya boleh deh. Nah, lo termasuk orang yang
nggak suka spotlight. Nggak. Tapi itu sangat-sangat kontradiktif. Ya memang. Iya kan? Betul. Makanya waktu itu Sama nih ada teman gue juga kayak gini namanya Vincent Rompis. wah anjir, tapi gue nggak seganteng dia. Bukan soal ganteng ya, maksudnya Oh. nggak suka spotlight. Tapi ya gimana lu bekerja di dalam dunia yang pasti spotlight mengarah ke lu gitu. Gue belajar, kontradiktif memang. gue belajar gue belajar dari hipnoterapis gue sih. Bahwa iya kan waktu itu kan akhirnya kan karena kontradiksi yang gede banget itu, ya gue hampir depresi sebenarnya. Oh ya? Iya, gitu jarang ada yang ya ini gue ngomong karena ini aja ya. Karena ditanya, gue tuh hampir depresi. Hanya terus di sini dia cerita. Oke, lu hampir depresi. hampir depresi terus gue ke hipnoterapi. Akhirnya dari situ ya udah gue belajar aja ngolah Ketakutan lo ibaratnya. justru ngolah salah satu skill yang dipunya sama semua orang yaitu adalah milih. Gitu. Milih dan mau gitu. Oke, saatnya Cyrus gak? milih saya harus. Nggak, lu Tonton milih. nggak? Waduh, Ah. lebih ke Dilan sih dibanding ke milih. Oh, milih ya. Dollarman. Aduh, Tanah. milih ya dolar. Jadi ya itu gue milih untuk oh ya udah kalau danang yang dibutuhkan hidup kemana apa? Sorry, Tadi apa? yang tong-tong. Milih Oh, tong-tong. iya. Harusnya milih ting-ting ya. Harusnya milah. Mila tantang. Iya. Oh, iya, iya. Lu milih? Iya, gue milih danang yang mau ditampilin ke yang publik mana yang nih? mana gitu. Akhirnya ya udah ada persona-personanya sendiri. Nah, dari situ gue tarik mundur. Oh iya, ada branding gue bikin gitu. Jadi yang gue tayangin di TV ya apa yang orang mau makan aja gitu. Ya. Ya kan percuma kita suguhin sesuatu yang orang nggak mau. Ditolak juga anyway. Karena waktu itu kan tujuannya take and give gitu. Ya. Iya, ini sangat kontradiktif ya. Karena memang ada beberapa orang yang seperti itu. Di satu sisi sebenarnya gue nggak suka sih, gue dapet exposure yang sebegitu. Bahkan ada banyak teman-teman ibaratnya banyak yang bunuh diri juga kan, karena hal itu dia nggak kuat gitu. Banyak orang-orang terkenal di luar sana yang kita ngiranya wah lu enak ya dapat spotlight, dapat dengan ketenaran lo, fame lo, tapi di balik itu sebenarnya dia merasakan depresi. Dan orang-orang di sini juga stigmanya oh kalau artis tajir. Iya. Padahal nggak juga. Nggak juga, contohnya gue. Syukur. Oh, iya. Bersyukur kamu Anto. sorry. Lihat ini. Nggak. Lihat Mas Anto. Di luar itu ya benar. Di luar mana? Ya maksudnya udah kayak stigma gitu. Oh iya. Stereotyping. Stereotypingnya gitu. Jadi Hidupnya seneng. hidupnya seneng gitu. Bahagia. Padahal kan iya. Kalau itu sih gue akhirnya menemukan sih. Gue nggak bisa salahin penonton. Karena kan waktu itu kita bekerja. Mereka kan sedang santai. Benar. Jadi menurut mereka gampang. Orang mereka lagi santai ya sewajar gitu. Iya. Gitu sampai akhirnya ada fakta-fakta tentang bagaimana kelamnya orang-orang yang hobi membuat tertawa Iya, gitu kan. benar. Iya kan? Makin kesini banyak banget ya kasus-kasus Robin Williams ya nggak sih? Atau siapa lagi ya, banyak lah. Yang kesehariannya kita lihat nih orang seneng bikin ketawa, komedi. Tapi ternyata dia depresi, dia punya hal yang kesedihan yang dia nggak diperlihatkan ke orang. Dia Gitu. Jim Carrey deh contohnya. Iya. Ya kan, gua akhirnya kayaknya ngerti sedikit deh apa yang dia maksud. Omongannya Jim Carrey kan bilang, gue pengen semua orang kaya dan terkenal biar mereka tahu pas nyampe situ nggak ada apa-apa. Iya. Gitu. Biar lo rasain nih. Iya gitu. Ya memang kita butuh duit dan exposure tuh butuh. Akhirnya kan itu ya maksudnya kan berkesinambungan gitu. Iya. Santai. Cuma balik lagi nyaman atau enggak gitu. Lu bahagia gak sih? Kan itu yang utama kan. Lu bahagia gak gitu? Bener ya? Bener. Gila, dalam. Mana? Iya loh. Gila, gue gak nyangka loh lu sempet ke hipnoterapi. Iya. Berarti sempet apa ya, ibarat terapi ya? Iya. Lu sempet terapi untuk Dan mengatasi akhirnya masalah banyak latihan-latihan yang gue lakuin di luar hipnoterapisnya. Hipnoterapinya gitu. Gitu. Om Ray gak tapi ini? Om Ray terapi. Saya tapi. Saya nih. Halo Om. Om. Keren banget. Gila, dan paling tidak lu sekarang sudah mulai menemukan, lu bilang kan,
selaknya lah ibaratnya. Mulai nemu selaknya dikit-dikit. Oh, Gua cara belum- nanggulanginnya gini nih. Belum sih, karena kan gue belum terjun ke TV lagi. Iya. Gitu. Nanti begitu udah di TV baru tuh uji cobanya jalan. Tapi kan katanya lu dalam waktu dekat ke depan mulai ada lagi nih. Oh, itu sponsor minta gitu. Sponsor butuh si Dendis datang lagi gitu. Kan kayak waktu kemarin The Comment satu episode itu karena sponsor Pengen. The Comment gitu. Makanya kami bertujuh hadir. Paling tidak pengen ngetes ya. Kayaknya Nggak, masih oke lu nggak? pengen ngetes juga kan dari sisi lo pribadi. Oh, iya. Bisa nggak nih gue? Iya. Yang gue pelajari ini bisa nggak nih gua Iya. mengatasinya? Gue selalu bilang ini sih, Mas Santo, kostum gitu. Ya. Jadi gue kayak Iron Man aja. Kan Iron Man untuk ke ruang angkasa sama ke bawah laut beda kostumnya. Gitu. Kan kalau lihat komiknya kan banyak tuh kostumnya dia. Iya. Gitu. Kostum. Kestrum. Iya. Kaget kan? Dar. Gitu. Paman kita nggak tinggal di rumah. Dia masih biaya tiap bulan. Kostum. Kusum. Kusum. Kasihan si Om ngekos. Iya, kostum. Nakal pasti Om itu. Waduh. Ya. Nanya soalnya dia campur nggak nih kosannya? Oh iya benar. Sembari ya. Iya. Campur nggak nih? Apa khusus cowok doang atau laki doang? Apa cewek doang? Kan preferensi luas sekarang. Itu tidak disadari ya, Iya, udah. oleh para induk semang. Kaget. Aman. Itu tadi temennya ada yang main situ. Aman. Cowok juga ya? Iya, aman. Iya udah. Nggak tahu di dalam madu panco. Oke. Keringetan. Beneran. Waduh. Pakai lagu ini. We living together. Wow, over the top. Iya. Balikin topi duluan gitu. Yoi. Kok gue tahu ya? Enggak. Tolong dong. Biar Iya, kamu saya tuh gabung ke Gen Z. Usia sama ininya gini, Mas. Apanya? Ya suka hal-hal yang berbau-bau yang lawas-lawas. Oh iya benar. Tapi memang lebih ada jiwanya kan? Oh ya? Iya nggak? Iya sih. Sebagai Anda yang beneran dihidup di eranya. Ya kalau saya kan karena hidup di eranya makanya bisa bilang iya. Gua tuh 89 masih kecipratan era kalian lagi. Iya. Iya kan? Iya. Iya dong. Tapi beneran lu sangat into justru Iya. hal-hal yang lalu-lalu tuh lu ini banget. Bahkan gue pertama kali denger album Coldplay XNY di mobil Mas Darto. Mas Darto tuh sangat Mas kekinian. Darto yang kekinian. Iya dia mau kekinian dia. Karena biar mengimpresif dari Dede kan. Oh iya bener. Saya nggak nyadarin itu ya. Bener juga ya. Biar kayak di mata Dede tuh dia om-om yang gaul. Oh iya. Bukan begitu Mas Darto. Imam Funky Darto. Keren. Oh iya benar. Lu tuh lebih lintu hal-hal yang vintage gitu loh kalau gue perhatiin. Iya emang. Tahu-tauan gitu. Perhatian deh. Film-film apapun ya, culture-nya lah Culture. ibaratnya ya. Pakai pasti untung kan kalau pakai culture. Aduh. Ngomongnya cadel lagi. Pakai culture pasti untung. Iya. Cintailah Produk produk Indonesia. Kita masalah percintaan lu sempat bilang tadi lu cemen lah. Cemen gua. SMA nunggu 2 tahun cewek yang sama itu pun gak lu dapet. Enggak. Kuliah tapi paling tidak lu merasakan indahnya pacaran kuliah. Iya. Perjalanan cinta lu tuh sampai ketemu istri lu menurut lu panjang gak sih? Panjang. Atau lu maksudnya lu sempat berapa kali berlabuh ke beberapa perempuan sebelum ke istri lu atau lu sangat jarang sekali melabuhkan? Gue melabuhkan kan gue tinggal sama ibu gue ya. Jadi gue berusaha memperlakukan perempuan seperti spesial lah gitu. Ya. Nah jadi ya udah beberapa kali gue benar-benar berlabuh dari gue nggak sadar sampai gue sadar gitu. Nggak sadarnya tuh kayak Bego aja gitu. cinta buta Cinta aja buta, gitu. iya. Sampai gue pernah nangis. Oh parah lah gitu. Nah terus sampai akhirnya gue pernah ceritain sama Boni sih di YouTube-nya. YouTube Boni. Gue dimainin. Dimainin. Wow. Wah, dijagling.
gue dimainin dan gue ngambil karena gue waktu itu mentalnya udah cukup sadar ya, maksudnya nggak mau dibodohin lagi. Gue ya udah gue main juga. Gue jadi gue kapan lagi nih gue selingkuh nih, gue pengen nyobain lah selingkuh. Gue selingkuh sadar ternyata repot. Gak enak. Repot buat gue ya, buat gue repot anjir. Terus kayak Padahal saat itu lu berpikir ini saat yang tepat kali ya, Karena karena kan gue dia main- diginiin. iya. Biar Gitu. lo ya udahlah fair aja gitu. Fair kan. aja, Tapi ternyata lu memang enggak ternyata. nggak ribet lah Iya, gitu, iya. intinya. Nah Salut abis itu ya, ya sama udah. Nah abis itu ketemulah istri gue itu temen gue di wushu, bukan teman, gue kenal doang sama dia. Waktu wushu SMP gue. Dia udah Universitas Sumatera Utara. Hah? Apa sih? Wushu. Wushu. Oh, Wushu. Iya. Gue bener usu. Gue Usu. tadi usu. Wushu S. Wah, Iya bener. jeroan. Jeroan. Jadi wushu gitu. Rusuh. Lu sempat Gua usu. mikir nih. Lu jangan jadi beban. Man. Wushu. Apa tuh? Masa. Waduh. Sorry. Lu dia kebetulan wusu juga saat itu. Dia wushu. Ah, Cuma dia yang sempat wushu private. juga. Oh, dia private. Gua enggak. Gua yang biasa. Negeri lu ya. Negeri. Biasa lah. Iya kan. Sama juga. Oke, kalau pertama kenal di wusu terus Ya udah habis itu yang lebih sering ketemu tuh ibu gua, karena ibu gua bazar di sekolahnya istri gua. masih sekolah. Iya. Hah? Iya. Oh iya. Lu kenal berarti udah lama banget dong. Udah SMP. Oh, lu kenal dari SMP. SMP. Ketemunya lagi pas wusu. Enggak. Enggak, SMP tuh wushu. Oh, justru Ketemu lagi, wah, gila nih tarik mundur banget nih. Iya. Oke. Ketemu SMP udah kenal sama lu dan nyokap terutama. Karena Terutama nyokap. di sekolahan si Iya, Abi. Oke. Terus karena bazar kan. Nah, habis itu ketemu lagi pas musikal. Dia baru putus, gua masih punya pacar. itu Musikal tuh gua nah, udah selama dari lu kuliah. kenal dulu pas wushu tuh berarti lu masih sekolah sampai ketemu lu musikal tuh berapa tahun? Itu lu nggak pernah ketemu lagi tuh? Enggak. Ketemu cuma sekali doang di nikahan orang waktu itu. Aha. Udah, habis itu enggak pernah ketemu lagi. Istilahnya nggak keep contact kan? Enggak, ibaratnya. Ah, terus ketemu lagi pas musikal. Pas ketemu pas musikal. Habis itu ya udah karena gue masih punya pacar ya santai biasa aja. Habis itu tiba-tiba gue putus, dia kosong, ibu gue bilang, lu kenapa nggak sama Abi aja gitu? Terus Wah jarang-jarang nih keluar dari ucapan ibu. dari ibu lo. Gue bilang, ya udah deh. Gue coba Kontak. PDKT. Emang udah ada kontaknya saat itu? Nggak ada yang tinggi kayak lu PDKT. Gitu. Nah kontak sih ada ya Pak ya, dari line. Dari line. Oke. Pak Disko dari lain. Oke, PDKT. Strong naik nih. Parah iya. Itu nggak pede Pasar Jaya. Wah, pede pasar jaya anjing. PDKT untuk Iya. ada PD Pasar Jaya. Iya. Lu akhirnya line. Iya. Oke, lu Line. kontak. Akhirnya lu kontak. Iya. Terus Ya memberanikan diri untuk pertama kali lu aku PDKT gimana? Gue tipe orang gini sih. Lu mau nggak mau gue kalau Iya, nggak mau iya, jangan iya. buang-buang waktu gitu. Iya, Ya udah gitu aja. Ya udah. Wah, no tarik ulur. Iya. Tai lah tarik Ya ulur. udah, sikat, Lu mau ayo. Iya. Lu pertama kali lu pas kontak lu langsung ajakin keluar apa lu Enggak, basa-basi? waktu itu kebetulan adik gue satu produksi sama Oh, lagi ada satu adik produksi. gue, sama si Galabi. Abis itu ya udah, gue belaga jemput adik gue Oh, oke. sekalian. Kan rumahnya dekat. Hmm. Rumah kami dekat banget. Gitu. Oh, rumahnya masih dari situ dia. Iya. Satu area. Oke. Satu area. Terus pas jemput Ketemu Blackpink in your area. Terus ya udah pas jemput sekalian apa? nganterin dia balik juga gitu. Nah semenjak itu PDKT ya udah ngobrol. Ya gue ngomong langsung ke orang tuanya gitu. Wah, keren. Gitu. Maaf, pagernya saya tabrak gitu. Karena gue mundur nabrak pagar. Nggak sengaja. Iya, Oke. gitu. Wah, kok sholat tiba-tiba? Enggak sholat gini dong. Oh iya, sorry. Sorry. Kaget saya. Belum wudhu. Oh iya bener. Enggak boleh, enggak sah. Iya.
Oke, RCTI. masuk nih. Masuk kemana Pak? Abi kan sekarang lu akhirnya nikah. Nah tadi kan lu bilang lu keluar tuh dari, maksudnya bukan keluar, ibaratnya lu mulai menjauhi spotlight, ya dong. Lu udah nggak di entertainment, lu kayak mulai agak menarik mundur lah diri lu. Tapi kan lu akhirnya kepake lagi adalah mempersonal brandingkan istri lu. Iya. Gimana tuh pertama tiba-tiba? Lu tapi tahu ya pertama lu sama istri lu tahu istri lu memang ada di situ Oh areanya. iya. Jadi istri gua itu hampir berhenti Pak. Hah? Hampir berhenti dari semua dunia tarik Oke. suara, Ah, dunia sempet ternyata nyerah. Lebih ke nyerah atau Lebih ke nyerah. Lebih ke nyerah. Dia ngerasa nggak Ini bukannya gua mau bragging gua sok hero ya, tapi waktu itu gua bilang kalau lu berhenti, gua nggak jadi nikah sama lu. Hah, lu gituin. Gua gituin. Anjir. Kalau Karena misal kalau lu berhenti, duit gue dari mana? iya, Lu gitu. gua juga mau berhenti. Enak aja lu. Gua belum belajar saham. Gitu. Saham lagi. Gue bilang kalau mau gini, last fight sama gue. Ayo, Salaman. gitu salaman ya udah. Last fight ya alhamdulillah sekarang sih udah bisa didengarkan Woi. duet bersama Mas Anto. Gila. Kepake untuk gue udah lah. Ya udah gue pakai aja nih ilmu-ilmu gue buat gue dan buat nge-branding istri gue. gue. Gitu. Sejauh ini gimana menurut lo? Sejauh Berat gak sih? Berat, Pak, karena kan pasar sini Benar. seru ya. Dan menurut gue istri lu itu extraordinary ya. Maksudnya eksepsional. Iya. Lebih tepatnya itu. Betul, dia waktu itu sempat iri sama beberapa penyanyi yang namanya sudah besar gitu. Gue bilang, nggak bisa, kamu udah mau ambil jalan ini. Jalan ini tuh begini resikonya. Tapi kan tenang, kamu kan kita berdua gitu. Kamu nggak sendirian lagi. Ya, karena menurut gue dia eksepsional terutama di negara kita tercinta ini. Iya. Jalur yang dia ambil tuh Waktu dia ke Broadway Amerika. Anyway, alhamdulillah dia setahun lebih cepat ke Broadway dari perhitungan manajemen. Kami rencananya 2020 nih, Galabi punya kumpul duit, kita berangkat ke Amerika. Gitu, untuk dia latihan lah, ngeliat atau minimal nonton musikal lah. Ternyata 2019 sama Indonesia Kaya diberangkatin. Di sana standing applause Pak dia, Pak. Gitu. Jadi ya dapat review yang sangat baik lah, itu yang senang sih gue bahwa ya udah lu emang ya kan nggak harus di sini gitu. Bener. Gitu. Ya. Nggak harus di sini dan nggak harus rame. Bener. Gitu. Paling tidak lu ya kalau yang bisa gue bilang asal lu integritas lu sih yang penting. Konsistensi. Sampai akhirnya lu menjadi yang terbaik di situ. Betul. Kalau menurut gue sih. Nggak harus, bukan tolak ukurnya adalah bukan lu harus diterima sama semua orang. Tapi di jalan yang udah lu pilih, kenapa enggak lu jadi yang terbaik di situ? Iya. Itu sih sebenarnya yang perlu dikejar, bener gak sih? Betul, gue setuju. Ya kayak gue juga mikirnya juga gitu, kayak ya udah. Ibaratnya kalau ada orang yang pengen tahu tentang itu, nama yang pertama muncul adalah Galabi. Iya. Gitu loh maksudnya. Gitu setuju gue. Iya gak sih? Ya kalau cuman mau kalau dia mengebandingin sama yang di luar jalur yang dia pilih, yang nggak bisa sih menurut Emang nggak bisa apple to apple. Iya. Emang. Karena kalau apple to apple tuh airdrop. Oh iya benar. Jadi dia ternyata petugas upacara dia. Jadi dia datang dari apple to apple. Oh, apel satu ke apel lain. Iya, ternyata dia paskib. Wah, gua nggak datang paskib. Pas skip soalnya, Iya, makanya dia nggak datang. Nggak datang. Sorry banget nih guys, paskib. Gitu. Iya. Jadi itu yang dilakuin pun akhirnya gua pakai ke gua. Ya. Jadi di Instagram gue gitu kalau orang ngeliat, oh Danang jarang ngepost, ya gue di dunia rumah soalnya lu. di rumah gue di dunia Setiap nyata. ngecek di depan belum ada sih Danang di post. Jarang ngepost dia sekarang. Gue main terus, oh jarang ngepost, Wah, aduh, main terus ya, main nggak di terus post. nggak di post, gitu. Nah jadi Coba cek tuh, Pak Danang udah ada bos. Jarang ngepost dia sekarang. wah dia, Udah nyiapin kartu gaple sama catur. wah jokes Anda sudah saya terima, kenapa diulang lagi? Iya udah, Sorry. ngepost itu. Iya, sorry. Terus Ya udah, ya kayak gue lu jarang ngepost karena kayak gue jarang post Instagram karena ya gue ngerasa banyak di dunia nyata banyak yang gue harus lakuin dan gue nggak sempat buat ya. gitu guanya. Ya. Sebenarnya ada nggak fasilitasnya? Sami-sami manajemen gue
menyediakan fasilitas itu, cuma guanya yang kadang-kadang suka nggak betah gitu. Jadi kayak ya udah. Oke, masuk sekarang ke Sami-Sami udah disebutin. Oke. Itu lu akhirnya lu buat Sami-Sami itu masih inget gak kapan? Eh, Dan apa sih yang membuat lu 4 kayak gua harus tahun lalu. membuat 4 tahun lalu? 4 tahun, Itu 3 ketika tahun lu berarti masih aktif dong sih di di komen. Gua membuat Sami-Sami karena gua takut justru waktu di net 0.0 Hmm. ya bongkar. Wah. Kan ya bongkar. Begitu bukan? Nah, saat yang Reza Rahadian keluar dari TV itu loh. Nah, di situ gua berdiri depan gua Reza Rahadian, Ahmad Dhani, bahkan samping gua ada Mas Darto, senior gua. Dimana mereka punya unbelievable skill lah buat gua gitu. Apa yang harus gua lakuin? Ya gua harus nemuin diri gua secepatnya. Gitu, makanya gue bentuk tim sendiri untuk gue nggak paham digital, bantuin gue gitu, sampai akhirnya gue diajarin, sampai akhirnya gue paham sendiri, tahu apa yang gue lakuin sampai sekarang gitu. Gitu Sampai sekarang tuh. Nih, Sami-Sami itu sebenarnya apa sih? Bisa lu ceritain nggak? Sami-Sami itu sebenarnya wadah sih, kalau misalnya mau di generalisir tuh wadah. Halal dong. Wardah. Wait, apa tuh? Wadah. Kena wadaw gitu. Iya. Wadah. Gitu. Nah, sebenarnya wadah karena Sami-Sami gue Hamidah berpikir Wanda. Nah, yaitu wadah untuk apa? Untuk orang-orang seperti gue gitu, terutama gue dan istri gue gitu, yang bingung awalnya mesti ngapain nih gitu, apalagi soal jalur gitu kan. Karena gue di situ nyediain ada Sami-Sami dulu ya, ada Sami-Sami kreatif kayak agensinya, ada manajemennya yang sampai sekarang masih ada. Stasiun Sami-Sami untuk urusan audiovisual, terus ada toko Sami-Sami untuk merchandise karena kan merchandise salah satu revenue stream ya dari talent gitu ya. Itu banyak ternyata yang nggak optimasi merchandise di sini. Sama satu lagi ada Chandra Hasa untuk urusan legal dan keuangan. Jadi kami bisa dibeli terpisah gitu. Misalnya ada yang pengen gue pengen punya apa manajer gitu yang cocok, nanti gue ketemuin sama siapa gitu, dah tuh bareng. Ada pengen personal branding gitu, gue bantuin gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya karena ketakutan gue sih awalnya gitu. Nah sekarang berarti Sami-Sami gimana? Justru sekarang Sami-Sami mengkerucut, mengecil orangnya gitu. Karena waktu itu ada ya istilahnya inilah runtuh lah Sami-Sami 1.0 gitu. Nah sekarang gue lagi ngebangun lagi dari awal dengan segala macam pembelajarannya. Sekarang megangnya baru gue dan istri gue gitu. Nah sebenarnya ada satu orang lagi, cuma gue nggak bisa bicara karena dari dulu memang gue pengennya kerja di balik bayangan gitu. Jadi nggak ada yang tahu siapa yang dikerjain sama Sami-Sami gitu, kecuali klien. Gitu, ada klien yang minta portofolio, ya itu baru gue kasih. Ada sih beberapa nama besar sih yang gue tahu sama lu ya. Oh enggak ya, namanya kecil semua. Kecil. Oh aduh. Rizky Pintiri. Sedih gue. Waduh. Asli pak. Asli nih. Asli. Oke. Welas. Hah? Asli welas. Wah. Baru gue ngerti. Ini. Maaf ya. Ngeregangin urat-urat otot-otot. Asli welas. Nah, panjang ya. Udah lama juga kita ngobrolnya, Mas Danang. Terakhir deh. Jangan dong. Nggak boleh terakhir. Terakhir lah. Oke. Proyeksi lu ke depan buat lu pribadi, buat Abi, sama buat Sami-Sami. Kalau untuk Galabi mau dicoba untuk ngeluarin mini album. Jadi Ilbim. Kenapa? Karena album sepertinya matters untuk dia masuk ke liga-liga yang lebih gede gitu. Kayaknya. Kecuali kalau punya nama gede dengan jam terbang banyak seperti lu gitu. Waduh. Itu mungkin bisa karena Galabi niche, jadi kayak butuh banyak instrumen lah.
gitu. Nah kalau gue pengen bikin lebih banyak hal yang gue sih. Jadi nanti lu suka Danang yang mana, lu yang pilih. Jadi jangan harap di Twitter sama di Instagram Akan sama. Oh, oke. Di Instagram sama di TV sama enggak gitu. Ya lu pilih aja, dan lu suka Danang yang mana, Danang yang asli di rumah. Gitu. Oke. Jadi gue pengen bikin gitu kayak tidak konsisten. Konsisten, saya konsisten untuk berubah. Karena satu-satunya konsisten adalah perubahan. Wush. Gimana menurut saya? Dalam. Bisa aja saya. Gila. Lagi. Gue jadi pengen hipnoterapi juga. Wow. Kalau untuk Sami-Sami ya kami berusaha melayani sebaik yang kami bisa supaya orang bisa bilang makasih dan kami bisa bilang Sami-Sami. Go. Gitu. Keren banget. Gitu deh. Siap. Thank you ya Mas Danang ya. Aku yang makasih. Banyak banget nih gue dapat insight. Bohong ah. Iyalah. Insert. Hah? Selebriti. Info seputar selebriti. Insight. Oh, Di insight. dalam. Oke. Gue dapat insight banyak banget ngobrol hari ini. Nostalgian sama Mas Danang nih. Gila. Wih, jangan digosok-gosok, nanti keluar nomor voucher tuh tangannya. Tenenene. Sukses terus buat Mas Disko juga. I love you so Mas much. Danang. Apapun yang proyeksi ke depan semoga dapat semua, terrealisasi semua. Amin. Lancar. Kalau enggak berarti belum. Ya, Atau tapi mesti paling nggak udah berubah. tahu kan ada goals Iya. ya. Karena kalau nggak ada goals bahaya Pak. Kosong. Iya. Bener. Sehat terus ya Pak ya. Pak Yang Disko penting juga. itu sih. Jasmani dan rohani Pak. Iya. Iya kan? Dirimu juga ya. Amin. Salam buat Jasmani dan rohani. istri di rumah. Oke. Salam Jalan juga untuk istri lu semuanya. di rumah ya. Kan ada, ntar ketemu. Oh Ntar iya, ketemu, ntar ntar ketemu. ketemu. Pulang ketemu. Aduh, Ada di ingat rumah. saya. Iya. Apa ya buat penutupnya? Ada nggak? Udah ya, tadi udah ya penutupnya. Iya. Bim salah bim abrakadabra kita hilang gimana? Wah, terima kasih banyak buat lo yang udah nonton Nobar Teko episode kali ini barengan Mas Dimas Danang. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kira-kira siapa teman gue yang bakal gue ajakin lagi? Wah, ulang lagi, lanjut lagi. Siapa kira-kira teman gue lainnya yang bakal gue ajak buat nostalgia bareng? Thank you, terima kasih banyak.